Aparat TNI dan Polri melakukan pengamanan akibat meletusnya konflik tanah adat antara warga Desa Lewonara dan Desa Bele di Kecamatan Adonara Timur, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra menjelaskan pihaknya melakukan pengamanan serta langkah-langkah preventif guna menghentikan kontak fisik antar kelompok warga. Upaya penyekatan massa dan penebalan personel juga dilakukan untuk meredam konflik tersebut. Bahkan di sejumlah titik-titik rawan masih terus dijaga aparat untuk mencegah meluasnya konflik. Sementara terhadap warga rentan, personel mengevakuasi anak-anak sekolah yang masih berada di sekitar lokasi konflik. Anak-anak tersebut diamankan di Mapolsek Adonara Timur untuk memastikan keselamatan mereka. Di sisi lain, upaya penyelesaian konflik antar kelompok warga ini terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur kini tengah melakukan upaya mediasi agar konflik tidak semakin meluas. Mediasi ini melibatkan Wakil Bupati Flores Timur bersama unsur Forkopimda, Ketua DPRD, Dandim, Wakapolres, Forkopincam, dan Kesbangpol. Namun hingga kini belum ada informasi terkait hasil mediasi yang mempertemukan warga Dusun Bele, Desa Waiburak dengan warga Desa Narasausina. Untuk diketahui, konflik disebut bersumber dari sengketa kepemilikan tanah adat. Bentrokan dipicu oleh perselisihan kepemilikan lahan di sekitar lokasi toko Serba 35 yang sudah berlangsung lama. Situasi memanas hingga terjadi aksi lempar bom rakitan dan penggunaan senjata api rakitan oleh massa yang bertikai. Jumlah kerusakan akibat bentrok tersebut meliputi 8 rumah, 2 gudang kopra, 1 tempat cuci motor, 1 kios, serta 1 unit rumah kos dengan 6 kamar. Sementara itu, 5 orang warga mengalami luka tembak dari senjata rakitan saat bentrokan terjadi. Terkait dengan konflik yang saat ini yang terjadi, itu bahwa benarkah kemudian bisa dijelaskan saat ini dan dampaknya seperti apa? Oke, baik, benar memang ada kejadian ya bentrokan antar warga di Desa Leonara dan Desa Bele. Ini dikarenakan penyebabnya ini terkait sengketa lahan warga. Nah, dan ini TNI dan Polri sudah turun ke TKP untuk mengamankan di sana, mengamankan masyarakat juga. Lantas ditindaklanjuti melakukan keamanan-keamanan, melakukan penyekatan agar tidak ada lagi penyerangan-penyerangan dari masyarakat antar warga tersebut. Kemudian dampak yang terjadi pertikaian itu, adakah rumah-rumah warga yang dibakar? Sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi dari sana, tapi kalau kita lihat di media sosial ada beberapa yang melakukan pemustingan terkait adanya kerusakan rumah warga yang dibakar oleh masyarakat. Nah, ini kita upayakan untuk melakukan penyekatan itu supaya jangan berlanjut lagi oleh pihak kita, TNI maupun pihak Polri. Untuk korbannya? Kalau untuk korban sampai saat ini masih kita dalami dulu. Namun ada sekolah SD yang kami coba lakukan pengamanan terhadap anak-anak sekolah yang kebetulan belum bisa jemput sama pihak orang tua. Kita ambil dari sekolah, pihak kepolisian ambil dari sekolah menjemputnya dan kita arahkan untuk diamankan di pihak Polsek Adonara Timur. Dan mungkin nanti di sana nanti orang tua dapat bisa menjemput anak-anaknya di Polsek Adonara. Mungkin itu yang dapat. Itu siswa yang pada saat terjadi bentrokan. Iya, jadi pada saat jadi bentrokan mungkin orang tuanya mungkin tidak sempat pergi menjemput. Jadi makanya kita melakukan upaya untuk menjemput anak-anak itu dari sekolah untuk diamankan ke Polsek Adonara dan biar nanti orang tua bisa dapat melakukan penjemputan ke Polsek Adonara. Mungkin itu saja. Apakah ada provokator yang sudah diamankan dari pihak polisi ataukah polisi sudah BKO berapa personel yang sudah terjun ke lokasi? Kalau terkait BKO personil dari Polres sudah di BKO kan, saya kurang tahu pasti sekitar ada 40 sampai 50 personil ya yang di BKO kan tadi yang sudah lakukan perjalanan ke lokasi ke Adonara Timur.
Kalau untuk terkait provokator kita masih dalami, nanti berikan kami waktu untuk kami dalami itu. Seandainya sudah ada, kami akan menyampaikan ke pihak media. Bisa Anda jelaskan posisi terkini? Kalau posisi terkini, situasi di sana sementara ini masih bisa dikendalikan oleh pihak Polri maupun TNI, dan upaya-upaya kami melakukan penyekatan antara masyarakat sekitar. Mungkin itu saja. Terkait dengan konflik yang saat ini. Pak Jepul, dengan ada teman-teman di jalan aja, tiga tempat orang ke atas, ada yang lewat. Ini sementara aksi baku tembak pakai Konflik sengketa lahan yang melibatkan antar warga di Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, dilaporkan menelan korban luka yang terus bertambah. Hingga saat ini tercatat sedikitnya 5 orang menjadi korban luka tembak akibat penggunaan senjata rakitan. Pihak keamanan dari TNI dan Polri kini telah disiagakan penuh guna mencegah bentrokan susulan yang lebih luas di lokasi kejadian. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Flores dengan rekan Arnold Welianto. Selamat siang rekan Arnold. Ya, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di lokasi rekan? Apa saja dampak yang muncul akibat bentrokan ini? Ya, baik, pasca bentrok sengketa lahan di wilayah Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sejak kemarin, dan hari ini terpantau sudah kondusif karena sejumlah aparat TNI dan Polri sudah diterjunkan lokasi pasca bentrok ini, dan mereka ditempatkan di titik-titik rawan untuk melakukan penyekatan di lokasi. Dan data yang kami terima saat ini terdapat 5 warga yang mengalami luka tembak dari senjata rakitan, dan juga ada sekitar 8 rumah yang terbakar dan beberapa fasilitas lainnya juga ikut terbakar. Dan perlu saya sampaikan bahwa pada saat terjadi bentrok ini memang ada salah satu sekolah di wilayah Kecamatan Adonara Timur ini memang waktu itu sedang dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan beruntungnya pihak kepolisian mengevakuasi para siswa ke wilayah kantor Polsek Adonara Timur, kemudian dijemput oleh orang tua mereka masing-masing. Dan hingga saat ini upaya mediasi masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dan juga TNI Polri yang berada di sana. Demikian. Baik rekan Arnold, kemudian bagaimana terkait proses evakuasi yang dilakukan? Apakah terdapat korban luka ataupun korban lainnya di lokasi kejadian? Ya, untuk korban luka saat ini jumlah data yang kami terima itu ada 5 orang. Namun 3 orang diantaranya sudah dipulangkan dari fasilitas kesehatan. Hanya 2 orang yang terkena tembakan senjata rakitan ini memang saat ini dirujuk dari Pulau Adonara menuju ke rumah sakit Kota Larantuka sejak pasca bentrok itu. Demikian. Kemudian apakah pelaku penembakan ini sudah berhasil diamankan oleh aparat? Informasi yang kami terima saat ini memang pihak kepolisian dari Polres Flores Timur masih mendalami dan juga masih menyelidiki provokator dan juga pihak-pihak yang menjadi yang terlibat dalam aksi ini. Demikian. Lantas bagaimana tindak lanjut yang dilakukan aparat untuk melakukan pengamanan dan meredam akibat konflik ini? Ya, memang pasca bentrok itu dari Polres Flores Timur sudah menerjunkan anggotanya ke sana, kemudian di backup oleh Satbrimob dari Maumere, sejumlah 32 personil sudah bergerak ke lokasi, dan para personil ini ditempatkan di titik-titik rawan untuk melakukan penyekatan untuk meredam situasi dari kedua kelompok ini. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arnold dan selamat bertugas kembali.
Depol. Dengan ada teman-teman di jalan aja tiga tempat orang ke atas ada yang terus jalan lewat. Ini sementara aksi baku tembak pakai senpira, Komandan. Iya.